Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Ristanti dengan nomor induk mahasiswa 20200082441. Baik, di sini saya akan mengulas materi dari perilaku organisasi, materi 1-7. Yang pertama yaitu mengenai perilaku organisasi. Sebelumnya, apa sih perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi adalah penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang, individu, dan juga kelompok bertindak dan juga beraksi dalam suatu organisasi yang mana bertujuan untuk mencapai kualitas kinerja dengan hasil yang dominan. Nah, prinsip dari pembelajaran perilaku organisasi ini pada intinya bertujuan untuk membuat bisnis beroperasi menjadi lebih efektif dan juga efisien. Dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa perilaku organisasi ini berkaitan dengan tingkah laku anggotakannya dan juga cara untuk mencari atau meramalkan bagaimana perilaku tiap individu atau tiap anggotanya yang dapat berpengaruh terhadap suatu usaha yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Nah, dapat dikatakan juga bahwa perilaku organisasi ini adalah sebuah ilmu yang mana mengkaji bagaimana perilaku dan juga hubungan para anggota organisasi sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengulas materi mengenai keragaman. Nah, dalam sebuah organisasi, keragaman ini merupakan suatu hal yang lumrah ditemui. Keragaman ini dapat dengan mudah kita temui, contohnya seperti jenis kelamin, usia, warna kulit, dan juga agama. Nah, agar agama dalam organisasi ini dapat memberikan dampak positif terhadap karyawan maupun perusahaan, keragaman dalam perusahaan ini perlu dikelola dengan baik melalui sebuah manajemen keragaman. Dari ahli Robinson dan Jess juga mengatakan bahwa keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik geografis atau pribadi. Nah, karakteristik geografis ini adalah perbedaan yang mudah dinilai atau mudah dilihat secara langsung. Contohnya itu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, disabilitas, masa kerja, gender, agama, dan juga identitas budaya. Nah, sedangkan karakteristik kepribadian ini adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai pribadi seseorang untuk menentukan persamaan jika seseorang makin mengenal orang lain. Selanjutnya di sini saya akan mengulas mengenai materi yang berkaitan dengan kepribadian. Nah, sebelumnya kepribadian itu adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu itu bereaksi ataupun berinteraksi dengan individu yang lainnya. Seorang pemimpin atau manajer ini sangat perlu memahami nilai-nilai kepribadian dari setiap karyawan atau anggota perusahaannya. Nah, dengan pemahamannya yang benar atas pola kepribadian karyawan itu, maka dalam fungsinya manajer lebih mudah dalam melakukan sebuah koordinasi dalam pekerjaannya, melakukan koordinasi kepemimpinan, kerjasama, dan motivasi. Nah, kepribadian seseorang ini ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai persepsi. Jadi persepsi di sini adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Jadi persepsi seseorang ini akan berbeda dari kenyataan objektif karena perilaku orang ini tidak berdasarkan dengan realita yang ada. Maka persepsi ini sangat penting untuk dipelajari dalam perilaku organisasi. Sejumlah faktor untuk mendistorsi sebuah persepsi. Ini ada beberapa yang mana faktor-faktor ini dapat ditemukan di pengindra atau alat indera yang dapat kita rasakan dalam konteks atau situasi persepsi. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi persepsi, antara lain yang pertama itu pelaku persepsi, yang kedua itu target, dan yang terakhir yaitu situasi. Nah, untuk meningkatkan cara kita membuat peraturan organisasi, kita itu harus memahami model-model pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama dalam memahami model-model pengambilan keputusan itu ada
pengambilan keputusan yang rasional dan juga dengan menggunakan intuisi. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai motivasi. Definisi motivasi sendiri itu merupakan suatu dorongan yang mendorong semangat dalam melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan motivasi kerja, yang mana ini akan menimbulkan semangat para karyawan atau anggota perusahaan. Nah, pemberian motivasi ini diharapkan agar setiap individu karyawan itu dapat bekerja keras dan antusias dalam mencapai persepsi kerja yang tinggi. Nah, motivasi kerja sendiri ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Motivasi internal ini motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita masing-masing tanpa ada pengaruh atau tanpa ada dorongan dari orang lain untuk kita melakukan sesuatu atau aktivitas dalam mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu motivasi eksternal merupakan motivasi yang datang dari dorongan pihak orang lain atau pihak luar dengan harapan kita dapat mencapai suatu tujuan yang dapat menguntungkan bagi dirinya sendiri. Nah, motivasi kerja ini tampak berbeda dari dua segi tujuannya. Yang pertama yaitu dari segi aktif. Motivasi kerja tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan daya dan juga potensi serta kerja. Nah, agar berhasil untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang diterapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu jika dilihat dari segi pasif, motivasi tampak sebagai suatu kebutuhan dan juga sekaligus untuk menggerakkan potensi dari setiap karyawan atau anggota perusahaannya. Nah, serta daya kerja manusia ini terstruktur ke arah yang diinginkan. Baik, sekian pengulasan materi perilaku organisasi materi 1-7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.